Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini dalam pembelajaran bahasa Madura, kalian akan mempelajari tentang carakan Madura, yaitu tentang papaten. Apa itu papaten? Papaten adalah akhiran untuk huruf mati ya, akhiran untuk huruf mati. Dan di dalam carakan Madura, papaten itu dilambangkan dengan carakan seperti ini. Ini namanya papaten. Paham ya anak-anak ya? Langsung saja, misalnya contohnya adalah Bu Winda ambil kata kalampi. Di sini Bu Winda ingin bertanya pada kalian, dari kata kalampi, kira-kira huruf apa yang memiliki huruf mati atau berakhiran huruf mati? Iya, pinter, yaitu huruf M. Huruf M ini yang akan nantinya diberi papaten. Kita langsung saja tulis carakan Maduranya ya anak-anak, yaitu langkah pertama yang ditulis terlebih dahulu adalah huruf K. Kita tulis carakan huruf K ya. Setelah huruf K ditulis, huruf kedua adalah huruf La. Kita tulis carakan huruf La, jadi bunyinya kala. Karena di sini ada huruf mati M, maka cara penulisan huruf mati M yaitu kalian tulis carakan huruf mah terlebih dahulu. Huruf mah. Jadi bunyinya kan kalama. Jika ma ini nantinya ingin hurufnya mati berbunyi M, maka kalian nantinya diberi apa? Iya, diberi papaten. Jadi hurufnya sudah berbunyi huruf mati M. Jadi bunyinya kalam. Selanjutnya adalah huruf B. Huruf B yaitu kalian tulis dulu anak caraka ba. Seperti ini. Maaf. Seperti ini ya. Biar banyak berbunyi B, maka diberi apa anak-anak? Iya, pintar, diberi tanda cetak. Jadi bunyinya adalah B. Kalampi. Gunanya papaten yaitu untuk mengakhiri huruf mati. Paham ya anak-anak ya? Misalnya contoh yang kedua adalah sandal. Berarti kita tulis terlebih dahulu huruf sa. Kita tulis sa. Sudah sa, ada huruf mati N. Huruf mati N kita tulis terlebih dahulu na. Tulis dulu cara kerja na. Seperti ini. Bunyinya kan sana. Biar nanya mati, bunyinya sana. Biar nanya mati bunyinya N, maka diberi papaten. Yang awal mulanya bunyinya sana, karena nanya sudah diberi papaten, maka nanya sudah mati.
bunyinya N. Pahami anak-anak ya. Jadi sudah san. Lanjut kata kedua, huruf selanjutnya adalah da. Kita tulis carakannya huruf da. Kita tulis carakan huruf da. Jadi bunyinya sanda. Sanda. Lalu ada huruf mati apa di sini anak-anak? La. Kita tulis la. Jadi bunyinya sandala. Sedangkan di sini adalah kata sandal. Jadi la-nya biar bunyinya mati berbunyi L, maka diberi papaten. Jadi seperti ini. Jadi sudah bunyinya sandal. Pahami ya anak-anak ya. Jika kurang memahaminya, kalian simak sekali lagi atau berkali-kali video pembelajaran ini agar kalian lebih memahaminya dan mengerti. Bu Winda rasa pembelajaran carakan Madura tentang papaten cukup sampai di sini ya anak-anak. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Bu Winda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.